Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, hari ini kita senantiasa kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar yang masih Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidup. Sehingga nikmat hidup ini kita manfaatkan untuk senantiasa beristighfar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat untuk menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar ya, setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah memberikan kekokohan kepada kita di atas sunnah sampai datangnya kematian yang menjemput kita. Baik, kita hari ini melanjutkan materi kita, tema 6, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Silahkan bukunya disiapkan, dan yang belum mengambil buku silahkan datang ke sekolah mengambil bukunya ya, agar bisa belajar di rumah. Barakallahu fiik. Di pembelajaran keempat ini, materi atau tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memulai kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan. Siswa mampu mengidentifikasikan keragaman suku budaya dengan rinci. Melalui kegiatan baca teks dan siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan baca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Kita masuk ke materi yang pertama. Melalui kegiatan baca teks dan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya dengan rinci. Ayo membaca. Tahukah kamu? Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Ini di daerah Yogyakarta. Nah, Ustaz belum pernah ke sini dan nggak perlu juga ke sini lah. Kemudian Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat penyimpanan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Yang berikutnya, Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur.
dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. 5 kilo lebih panjangnya ya, Masya Allah. Seseorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Mempersatukan umat beragama agak aneh ya. Gak bisa bersatu lah, akidahnya beda. Ya kan? Nah, maksudnya ini yang merancang Masjid Istiqlal ini siapa namanya nih? Kita baca dulu. Berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Rancangnya bernama Frederick Silaban. Gak mungkin kalau bersatu dalam satu negara, ya mungkin aja ya. Tapi kalau bersatu dalam hal apa dulu ini ya? Agak berbeda. Karena agama Islam itu agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan, tahukah kamu, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat. Di samping, lihat tuh, Kampung Naga. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna yang sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga membangun rumah. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Sementara rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami, sehingga seperti bambu dan dedaunan, karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Ini contoh arsitek zaman dahulu di daerah Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya. Melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar dengan benar. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya A, sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan ini seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Jadi di sekitar kita itu kita bisa tahu ya. Misalnya ada yang bekerja di kebun, berarti dia memanfaatkan sumber daya alam berupa apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya dia punya kolam ikan, berarti dia memanfaatkan hewan, seperti itu. Ada kalau misalnya di perusahaan dia menggunakan sumber daya alam apa? Umumnya sumber daya alam yang digunakan di perusahaan itu yang sudah diolah ya. Seperti kertas itu kan dari pohon, biasanya sudah diolah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu melalui kegiatan membaca puisi,
Siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Membuat puisi dan menjelaskan makna puisi. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapi puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Ini nggak perlu ya, ini bukan tugas. Ini hanya contoh saja. Bagaimana membuat puisi seperti itu maksudnya. Wahai, misalnya Ustadz bacakan aja ya. Wahai kawan sejatiku, atau sahabat sejatiku, atau teman sejatiku, seperti itu. Kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, seperti itu. Selalu menghibur di saat aku pilu, seperti itulah contohnya. Adapun yang di bawah, kita lewatkan saja. Tugas hari ini membuat puisi. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara membuat puisi yang benar kan hari kemarin ya. Nah, hari ini kita membuat puisi. Pertama terdiri atas 3 bait. Kalau satu baitnya itu 4 baris, berarti ada 12 baris nanti. Setiap bait itu nanti dipisah ya. Ya. Setelah 4 baris terus digeser sedikit tulisannya agar membedakan antara bait yang pertama, bait yang kedua, atau dikasih jarak 1 baris dalam menulisnya. Yang kedua menggunakan rima ABAB. Ya. Ujungnya kalau menggunakan rima A boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi biasanya kalau ABAB agak lebih mudah. Yang ketiga boleh bekerja sama dengan orang tua. Boleh. Tapi jangan lihat internet. Nah, dia harus berpikir bagaimana ya puisi yang bagus. Nah, seperti itu. Kan kemarin udah dibahas ya temanya apa. Itu direnungkan dulu. Seperti itu. Boleh temanya misalnya cita-citaku boleh, atau temanya orang tua boleh, atau temanya pandemi COVID-19 boleh. Bebaslah. Saya kasih kemudahan aja. Demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Barakallahu fiikum. Ustaz ingatkan sebelum Ustaz mengakhiri pembelajaran hari ini bahwa tugas-tugas yang setelah Ustaz berikan dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Kemudian insyaallah hari Jumat kita akan melakukan PH untuk tema 6 subtema 2. Jangan lupa belajar di rumah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.